Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good? Okay. Today we will learn chapter 14. I want you to. We will talk about short messages. Last, we talk about recount text. Okay. Now we will learn about short messages. The title chapter 14 I want you to Bahasa Inggris kelas 8. In this chapter we will learn to identify part of short messages, yeah, to write short messages and to use will or going to. What is short messages? We usually use short messages to tell someone about the delay of an event, yeah, the plan for the next event and giving information and etc. Ya, jadi kita biasanya menggunakan short messages atau pesan pendek untuk memberitahu seorang tentang acara yang ditunda atau rencana acara yang akan datang dan memberikan informasi. Nah, kenapa kita menggunakan short messages? Karena we cannot meet directly. Kita bisa tidak bertemu langsung dengan orang yang ingin kita beri pesan, ya. Yang ingin kita beri pesan, biasanya seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh short messages, ya. Ada contoh short messages. Yang pertama from Tina. Hey Eva, please call me soon. I have something important to discuss. Ya. Dari Tina, dia berpesan, tolong telepon saya karena saya ada sesuatu yang ingin didiskusikan. And then number 2 from Tim. Hi Mike. Ya. Can you lend me the geography book? I barely need it. I will have a test tomorrow but I lost my book. Ini yang pengirimnya adalah Tim, sedangkan receivernya adalah Mike. Ini ada from Mike. Hi Bob, please return my shoes as soon as possible. I need them today. Ya. Dari Mike kepada Bob. Pesannya adalah tolong balikan sepatu saya. As soon as possible, ya, segera. Saya akan menggunakan sepatu saya hari ini. Ini ada message from Sam. Dari Sam. To all member of English Club, come to the hall this afternoon. Bring your costume. We will practice the play, ya, beyond time, ya. Jadi ini dari Sam, mungkin pimpinan dari English member, ya, kepada seluruh anggota English member club, ya. Pesannya apa? Untuk segera datang ke hall, ya. Ke hall tuh ke gedung, ya. Untuk membawa kostum, memakai kostum masing-masing kali ya. Nanti di sana diganti kostumnya. We will practice the play, ya. Dia akan memainkan play itu kayak penampilan lah, drama kayak gitu ya kali. Be on time, tepat waktu ya. Nah, di sini kita contoh dari short messages, ya. And then apa saja strukturnya dari
short message ya, ada generic structure of short message yaitu receiver. Pertama, penerima pesan, receiver ya. Jadi ditujukan untuk siapa ya? Biasanya ada salutation, mungkin dear, greet atau greeting. And then ada content body. Nah, content body atau content ini adalah pesan ya, pesannya. Isi dari pesan. Maka tulisannya biasanya pendek ya, singkat, jelas. And then closing, kalimat penutup seperti see you, thank you ya. Kadang ini fleksibel ya, kadang ada, kadang enggak ya. Asal pengirimnya siapa, penerimanya siapa, dan kemudian pesannya apa. Dan closingnya kadang nggak ada ya, kadang nggak ada. Ini fleksibel untuk closing. Kemudian sender, pengirim pesan. Ini bagian yang penting ya. Pengirimnya siapa ya. Dan biasanya kalau dalam bentuk ponsel, telepon HP ya, SMS, sekarang itu WhatsApp ya. WhatsApp itu biasanya penerimanya itu nomor, jadi nggak usah ada penerima. Jadi maksudnya nggak disertakan, dituliskan dalam short message itu penerima atau pengirimnya ya. Karena kita sama-sama udah tahu ya, nomor bapak ngirim ke istri bapak. Nah, udah tahu ya, yang ngirim siapa itu udah tahu karena di situ sudah ada namanya ya. Kalau zaman dulu biasanya short message ini ada surat pendek gitu ya, seperti apa ya, mail gitu ya, atau berupa memo. Karena short message ini bukan cuman SMS ya atau WhatsApp, short message di WA ya, tetapi juga ada dalam bentuk tulisan ya. Nanti bisa dilihat di buku kalian ya. Di buku kalian ada, atau di web Bapak sudah tadi lupa menyertakan di sini. Nanti ada contoh-contoh short message dalam bentuk tulisan yang bukan SMS ya. Kalau WhatsApp ini sebenarnya baru bagi Bapak ya. Bagi kalian mungkin kalau mungkin tahun 2012 atau tahun berapa kita baru ada WhatsApp. Biasanya pakai SMS ya dari dulu ya. Sekarang mungkin masih digunakan, tapi lebih sering menggunakan WhatsApp. And then good short message ya. Bagaimana good short message requirement itu bagaimana short message ini yang bagus, yaitu clear address, alamatnya lengkap ya. Clear address. Kalau pakai nomor kan udah nggak ini ya. Kalau di handphone mungkin nggak usah ya. Tujuannya kepada siapa ya. Straightforward. Straightforward itu artinya langsung ya, langsung, tidak bertele-tele, to the point ya. And then karena bentuknya pendek, jadi harus straightforward and clear instruction. Clear instruction. Jadi pesannya jelas ya. Kemudian polite, sopan. Ini bagaimana kita menulis short message yang bagus ya, dalam bentuk surat biasanya atau memo. Nah, setelah kita jelaskan ini short message itu bagian tadi strukturnya sudah, terus contohnya sudah, yang bagus menulisnya gimana. Nah, kita bahas type of short messages ya, tipe-tipe short messages. Untuk apa aja ya maksudnya? Kind of short messages. Macam-macam short messages itu pertama memo. Ya, memo itu singkat banget ya. Seperti good luck for today, we love you. Ya, itu singkat. Tadi tidak memenuhi tadi strukturnya ya, tidak memenuhi seluruh strukturnya. Kemudian ada SMS, short messages service ya. Kalau sekarang udah WA ya.
Kemudian greeting card. Ya, greeting card juga termasuk short messages ya. Ingat Bapak tadi menyebutkan bahwasanya strukturnya itu untuk tulisan ya. Kalau yang SMS biasanya nggak terlalu lengkap ya. Kemudian, nah dalam menulis short messages atau short message itu biasanya kita menggunakan simple future tense ya. Simple future tense. Kita akan belajar simple future tense sedikit saja ya, yaitu sebuah kalimat sentence yang menggambarkan rencana yang akan dilakukan ya, yang akan dilakukan ke depan. Kita akan belajar will, shall, going to. Ada yang nyebut shall, ada yang nyebut shall ya. Will, shall, going to. Nah, kita belajar dulu using will and shall to express future, untuk mengekspresikan ke depannya ya. Bentuk positif dari shall itu I, we, you, they, he, she, it, itu subjek ya. Kemudian will untuk apa namanya? Untuk will-nya itu digunakan jadi setelah subjek. Kemudian ini be, yaitu verb pertama. VB maksudnya verb pertama. Bisa be itu to be ya. Kalau nggak ada kata kerja biasanya ada be. Atau come, stay, sleep ya. Dan ini bentuk positifnya. Contohnya, I shall be there tomorrow atau I will be there tomorrow ya. Nah, yang will ini bisa disingkat I'll ya. I'll be there tomorrow. Jadi I will be there tomorrow. Untuk lidah kita memang agak susah mengucapkan will digabung ya. Kalau Bapak terus biasanya menggunakan will terus ya. Kemudian contoh kedua, I think we shall come or I think we will come ya. Jadi verbnya bentuk pertama, kata kerjanya bentuk pertama. Kemudian ini yang positif ya. Yang negatif di baris kedua ya. Jadi I, we, you, they, she, he, it itu subjek. Kemudian will-nya tambah not atau bisa will not-nya diganti won't ya. Contohnya, I will not be there tomorrow. Saya tidak akan di sana besok ya. Kenapa ini abi? Karena kata kerjanya nggak ada ya. Kemudian itu maksudnya ada, jadi akan ya, akan di sana gitu ya. And then I think we will come. I think we will come. Itu kalau dirubah karena negatif, saya tidak akan ada di sana gitu ya. Saya pikir saya tidak akan ada di sana nanti gitu maksudnya ya. I think we will not come ya. Saya tidak akan datang, maaf. I think we will not come. I think we will not come tomorrow umpamanya seperti itu. Itu bentuk dari negatif ya. Jadi positifnya kamu pahami yang menggunakan will, baru nanti akan mudah untuk membuat negatifnya. Jadi ingat, posisi will ini setelah subjek ya, setelah subjek ya. Kemudian verb, kata kerja. Sedangkan untuk kalimat tanya, will-nya ada di depan, baru subjek, kemudian kata kerja pertama ya. Will you be there tomorrow? Akankah kamu ada di sana besok ya. Will you
come tomorrow? Bisa, ya. Will you stay here tomorrow? Ya. Will you sleep at Holiday Inn tomorrow? Gitu ya. Dan bisa juga kalimat will-nya itu menjadi will not, ya, atau won't. Jadi artinya kamu tidak akan ke sana besok. Jadi pertanyaannya bisa menggunakan will not. Itu ya contoh dari using will and shall atau shall. And then di sini ada note, ya, note, catatan. Ada catatan. Untuk will bisa digunakan kepada semua subjek, ya. Sedangkan shall itu hanya untuk I dan we, ya. Jadi yang shall ini untuk I dan we saja, ya. And then using going to express future. Kita menggunakan going to sekarang, ya, untuk mengekspresikan, untuk menggunakannya dalam bahasa untuk ke depan, ya. Kegunaannya adalah to talk about a plan or an attention, ya, untuk rencana atau perhatian, ya, ke depannya, ya. To make a prediction, untuk membuat prediksi. To talk about a fact in the future, untuk membicarakan fakta di masa depan. Artinya apa? Iya, baik. Bapak akan membedakan will sama going to, ya, dalam fungsinya, ya. Will itu digunakan apabila apa yang kita rencanakan itu belum kemungkinan terjadinya sedikit, ya. Kemungkinan terjadinya sedikit. Sedangkan going to itu digunakan apabila hampir pasti kejadiannya, ya. Suatu saat nanti hampir pasti gitu, ya. Nah, kita beri contoh. We are going to visit grandma on Saturday. Kita akan mengunjungi grandma, nenek, on Saturday, ya, pada hari Sabtu. Ini udah hampir fix, ya. Belum bukan cuma rencana, ya, tapi mungkin sudah beli tiket gitu, ya. Look at the sky. Lihat langit. It's going to be a nice day tomorrow. Ya. Lihat langit. Ini akan menjadi hari yang indah besok. Maksudnya cerah mungkin, ya. Kalau orang muslim insyaallah mungkin look at the sky, insyaallah it's going to be a nice day tomorrow, ya. I'm going to be 17 on my next birthday. Saya akan berusia 17 tahun pada ulang tahun yang akan datang, ya. Nah, ini bagaimana fungsi dari going to, ya, dan contohnya. Baik, kita akan bahas secara tata bahasa sedikit, ya. Going to itu tadi ada bisa dalam bentuk positif, ya, negatif atau interrogatif. Dalam bentuk positif itu diawali dengan subjek, ya, subjek, ya. I, we, you, they, she, he, it, ya, subjek. Kemudian menggunakan to be, ya. Ingat, karena ini simple future, maka to be-nya adalah is, am, are, ya. Pilih dari situ tergantung subjeknya. Kemudian baru setelah itu going to dan verb pertama. Contohnya, she is going to have a baby this winter, ya. She is, karena ini she,
she, maka to be-nya adalah is. She is going to. And kemudian have verb pertama, baru keterangannya baby this winter. This winter maksudnya musim dingin ya, musim dingin ini ya. Kemudian yang negatif, subject to be is MA, kemudian not and going to verb pertama. Jadi subject baru to be, kemudian going negatif atau not, and then pakai going to ya. Contohnya, I'm not going to join the summer camp next year. Ya, saya tidak akan bergabung pada camping musim panas tahun depan. Sedangkan untuk interrogatif, yaitu kalimat tanya, itu to be-nya dulu, kemudian subjek, ini kebalik ya. Subjek verb pertama. Ini rumus ininya salah ya. Rumusnya salah. Are you going to the beach next week? Subjek apa? To be, subjek baru going to ya. Ini harusnya subjek to be. Oh ya, benar. Oh, going to-nya nggak ada ya. Nah, seperti ini ya. To be is MR, subject, going to, verb pertama. Ya, are you going to the beach next week? Oke, demikian dari Bapak. Ya, Bapak ingatkan lagi bahwasanya penjelasan Bapak ini tidak semuanya dikasih contoh atau kosakata, tetapi kalian juga harus baca-baca ya. Harus baca-baca bukunya atau baca web-web yang lainnya ya, untuk bisa jelas ya, untuk bisa lebih memahami ya. Karena apa? Karena penjelasannya singkat ya, penjelasannya singkat dalam bentuk video ya. Kalau harus jelasin semua mungkin akan banyak, makanya kalian ingat terus, belajar terus ya. Setelah dengar penjelasan, lihat juga buku, baca juga buku ya. Oke, demikian dari Bapak. Keep spirit and I hope you will learn ya. Kamu akan belajar lagi di rumah ya, bukan cuma mencukupkan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.